Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Saya ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma dan saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Puji Tuhan, minggu ini kita kembali berjumpa di minggu pertama bulan Juni. Mari dengan penuh sukacita kita datang menghampiri hadirat Tuhan, kita beribadah minggu pagi ini. Kita membuka ibadah online kita pagi ini dengan nyanyian Tata Sucinya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah kami pada pagi hari ini, jadilah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua yang terpanggil datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Mama, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, Nats yang membimbing kita dalam ibadah kita pagi ini terpilih dari surat pertama Petrus pasal 4 ayat 11, demikian bunyinya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Hatiku sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami rindu mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak sekedar mendengar, tetapi kami mengerti maksud dan rencana-Mu, dan kami bisa menjalankan kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami mohon urapan-Mu bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pagi ini terpilih dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayat 18. Kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 hingga ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga ke sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkanlah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang itu mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar, dan terlebih berbahagia mereka yang pelihara firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara terkasih. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus dalam ibadah minggu pagi ini. Tema perenungan kita minggu ini adalah hamba yang menanti dengan setia. Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih. Kemarin tanggal 30 Mei 2025 kita melakukan sebuah kegiatan bersama. Kegiatan wisata rohani bagi kaum lansia dan kaum disabilitas Jemaat Peniel Manutapen. Di dalam wisata rohani itu kita beribadah
ada pemahaman Alkitab, kami membaca dari kitab Mazmur pasal 27. Dalam kitab Mazmur pasal 27, kami merenungkan firman itu, ada satu permintaan Daud pada Tuhan, bahwa dia minta kepada Tuhan untuk tinggal diam di rumah Tuhan, menikmati dan menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait Tuhan. Dalam refleksi akhir, saya meminta opa oma kaum lansia menulis di secari kertas apa yang mereka mau minta dari Tuhan. Kalau Daud bisa minta pada Tuhan, maka tentu kita juga bisa minta pada Tuhan. Hari ini kita akan belajar Elisa minta sesuatu kepada tuannya, Nabi Elia, sebelum Nabi Elia terangkat ke sorga. Opa oma, bapak mama terkasih, ternyata dalam perjalanan hidup beriman, kita senantiasa memiliki harapan, keinginan-keinginan saat kita membangun relasi dengan Tuhan dan relasi di antara kita. Tidak sekedar membangun relasi, tetapi kita selalu mengharapkan harapan, keinginan-keinginan kita itu dijawab oleh Tuhan, juga oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Elia dan Elisa, mereka sama-sama dipakai oleh Tuhan. Mereka membangun hubungan. Di dalam bacaan kita, Elisa adalah seorang bujang, tuannya Elia. Hubungan mereka adalah hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat erat, didasari atas dasar kasih. Elia sebagai seorang nabi, dia diutus menjadi juru bicara Tuhan untuk mengingatkan para raja di masanya untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu dapat kita jumpai kalau kita membaca kitab pertama Raja-Raja. Banyak menceritakan tentang pelayanan Nabi Elia. Kemudian masuk di kitab Raja-Raja 2 Raja-Raja, banyak menulis tentang Elisa. Elisa ini akhirnya dia menjadi seorang murid yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan dari Nabi Elia. Dan dia diberikan tanggung jawab untuk mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan bangsa Yehuda tentang kesetiaan kepada Tuhan menjadi satu-satunya hal yang harus mereka lakukan. Mereka harus menjadikan Tuhan menjadi satu-satu Allah atas mereka. Tidak boleh ada ilah lain yang mereka sembah. Kalau tidak, maka akan berakibat buruk bagi kehidupan mereka. Itu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Elisa. Dalam pengamatan Elisa, sepanjang Elisa berada di dekat Nabi Elia sebagai gurunya, sebagai mentornya, ia merasakan bagaimana Tuhan menyertai Nabi Elia, bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa keajaiban di dalam perjalanan pelayanan Nabi Elia. Nabi Elia juga tidak sekedar melakukan tanggung jawabnya, tetapi Elisa melihat bahwa di dalam diri Nabi Elia ada kesungguhan. Di dalam diri Nabi Elia ada kesetiaan untuk melayani Tuhan. Elisa juga belajar dari tuannya, dari Nabi Elia, bagaimana untuk setia mengikut Tuhan. Dalam kehidupan Nabi Elia, kehidupan di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan itu benar-benar kuat. Ia benar-benar bisa melakukan semua tugas-tugasnya dengan total, tidak dengan setengah hati. Kita perhatikan bahwa
Nabi Elia ini sangat bergiat di dalam menjalankan tugas pelayanan. Bahkan di saat-saat terakhir, ia akan terangkat ke sorga, masih juga digambarkan dia mengunjungi Betel, dia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Yeriko, lalu yang terakhir dia ada di Yordan. Nabi Elia meminta pada waktu terakhir dia akan terangkat ke sorga, dia minta kepada Elisa agar Elisa tidak mengikutinya dengan alasan bahwa Tuhan menyuruh dia secara pribadi untuk pergi ke Betel, pergi ke Yeriko, nanti juga pergi ke Yordan. Semacam Elia ingin membatasi diri dari kedekatannya dengan Elisa. Ada apa rupanya sehingga di saat-saat terakhir malah Elia hanya ingin sendiri. Dia tidak ingin Elisa ikut bersama-sama dengan dia. Namun kita melihat bagaimana hubungan mereka yang terbangun atas dasar kasih yang begitu kuat, yang begitu erat, membuat Elisa menolak dengan tegas. Ketika Nabi Elia bilang Elisa tidak boleh ikut, dia mengatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Perkataan Elisa ini menunjukkan bahwa dia benar-benar setia kepada tuannya. Kemanapun tuannya pergi, dia harus pergi. Sedikit pun dia tidak mau jauh-jauh dari tuannya, Nabi Elia itu. Tentu ada alasan yang kuat yang melatar belakangi keinginan Elisa untuk tetap berada bersama Elia. Salah satunya karena ada desas-desus dari kumpulan nabi-nabi bahwa Nabi Elia akan terangkat ke sorga. Maka Elisa yang juga tahu tentang berita itu sebagai orang yang dekat dengan Nabi Elia, ia tidak mau kehilangan momen berharga untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di samping itu, Elisa juga sementara mau menunjukkan tadi nilai kasih, nilai ketaatan, nilai kesetiaan dirinya sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba bagi Nabi Elia. Momen terangkatnya Elia itu adalah momen pemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Elia, maka Elisa merasa perlu untuk ada di situ, di dekat-dekat Nabi Elia. Dan ini juga akhirnya menjadi momen terakhir. Kedekatan di dalam kasih, ketika Elia harus terangkat ke sorga, maka mereka akan berpisah. Mereka tidak akan lagi bersama-sama. Maka tentu saat-saat terakhir itu menjadi saat penting untuk Elisa tetap berada di dekat gurunya. Maka dia tidak mau melewatkan momen itu. Sekalipun Nabi Elia mengatakan tinggal di Betel, tinggal di Yeriko, tidak usah ikut ke Yordan, tidak usah ikut langkahnya. Tetapi dia tetap bersikeras untuk tetap mengikuti. Di samping alasan-alasan tadi, ternyata Elisa juga tadi dia merasa karena kedekatannya dia menjadi orang yang berhak untuk tahu segala sesuatu yang dialami oleh Nabi Elisa. Tanpa ragu, tanpa takut, di momen terakhir itu ketika Nabi Elia mengatakan, apa yang engkau minta terakhir daripadaku? Elia bilang, kasih 2 roh yang ada padamu untukku. Mengapa roh yang ada pada Elia adalah roh yang diharap oleh Elisa? Kenapa Elisa tidak minta yang lain dalam perpisahan dengan Nabi Elia? Kenapa Elisa minta roh yang ada pada Elia itulah yang harus ada juga pada dirinya? Karena Bapak Mama, Opa Oma terkasih, karena Elisa sudah melihat, Elisa telah merasakan bagaimana cara kerja roh yang ada di dalam diri Nabi Elia. Ketika ada roh
yang membuat Nabi Elia bisa menjalankan tugas pelayanannya dengan luar biasa, menarik, sangat menggugah hati daripada Nabi Elisa. Dia ingin bahwa dia juga harus melanjutkan tongkat estafet pelayanan itu, maka dia perlu roh itu. Dia tidak minta yang lain. Dia ingin supaya roh yang ada pada Nabi Elia itu memperlengkapi dirinya untuk bisa melanjutkan tugas pelayanannya. Apalagi sebagaimana di awal renungan tadi, tugas Nabi Elisa itu cukup berat. Bagaimana dia membawa bangsa Israel dan Yehuda dekat dengan Tuhan. Hanya mengaku Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak boleh ada ilah lain yang mereka sembah. Ini bukan tugas yang mudah. Kalau tidak ada roh yang berdiam di dalam dirinya, maka dia pasti gagal. Dia tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, motivasi yang ada di balik permintaan Elisa ini jelas motivasi yang baik. Motivasi yang murni, bukan untuk memuliakan dirinya, supaya dia menjadi orang besar, supaya kalau ada roh yang berdiam seperti roh yang ada pada diri gurunya Nabi Elia, maka dia bisa menjadi orang yang terkenal, melakukan banyak mujizat. Tidak. Tetapi motivasinya benar-benar murni. Supaya kalau ada roh itu di dalam dirinya, dia bisa memberkati banyak orang. Maka nanti kita lihat bagaimana dalam teks itu apa yang diinginkan datang dari motivasi yang murni, motivasi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ternyata Tuhan jawab. Apa yang ada pada Nabi Elia akhirnya Tuhan transfer juga, masuk juga di dalam diri Elisa. Terhadap pemerintahan Elisa, mari kita lihat bagaimana cara Nabi Elia menjawab. Elia menjawab ayat 10, yang kau minta itu adalah sukar. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat, kata Elia, aku terangkat daripadamu, akan terjadi padamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, itu tidak akan terjadi. Ini jawaban Nabi Elia. Sungguh sebuah jawaban orang yang rendah hati. Jawaban yang datang dari kejujuran Nabi Elia mau bilang begini, perihal roh yang ada di dalamku, yang akhirnya membuat aku kuat dan bisa melakukan banyak hal, mengadakan mujizat seperti yang tadi engkau lihat di Yordan itu, membelah air, memukul hanya dengan jubah, lalu ada jalan untuk kita menyeberang. Itu bukan kemampuanku. Itu bukan sebuah hal yang ada datang dari kesanggupanku. Elia mau bilang seperti itu. Maka itu sulit. Sulit bagiku untuk memberi itu, karena itu bukan ada padaku. Itu datang dari Tuhan. Roh yang ada pada dirinya, itu datang dari Tuhan. Roh yang datang dari Tuhan itulah yang memampukannya untuk mengadakan tanda mujizat. Maka Elia ingin dalam waktu perpisahan itu, Elisa jangan lagi menggantungkan harapannya kepada dirinya. Elia ingin membawa Elisa untuk belajarlah meminta sesuatu dari Tuhan. Belajarlah untuk bersandar pada Tuhan. Belajarlah untuk berharap pada Tuhan. Jangan gantung harapmu kepada manusia. Jangan pernah. Jangan pernah berharap kepada Elia yang kau lihat yang sebentar ini akan pergi. Gantung harapmu pada Tuhan. Elia mau mengarahkan Elisa untuk terakhir kalinya. Elia jujur mengatakan bahwa permintaan Elisa itu sulit bagi dirinya.
Karena baik dirinya maupun baik Elisa sama-sama mereka manusia biasa yang tidak punya kuasa. Maka Elia bawa Elisa, mari lihat pada janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji bahwa dia akan angkat Elia ke sorga. Kalau nanti itu benar, maka itu akan terjadi. Kalau itu tidak, maka itu tidak akan terjadi. Itu janji Tuhan. Jadi Elia membawa Elisa untuk apa yang dia minta itu, mari fokus pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjawab apa yang menjadi harapan dan permintaan Elisa. Dan sebagaimana yang tertulis dalam teks, permintaan Elisa itu akhirnya terjawab. Bapak, mama, opa, oma yang terkasih, jawaban seorang nabi yang rendah hati diberikan oleh Elia kepada Elisa. Maka kita menemukan ini menjadi salah satu alasan Tuhan mengangkatnya ke sorga. Ia sosok yang rendah hati dan kita belajar melihat bahwa dalam pelayanan Elia di masa lalu, bagaimana kegigihannya, keteguhan imannya, kesetiaannya melayani, terus bersaksi di tengah-tengah ancaman, melawan kebobrokan orang di zaman itu, juga menjadi catatan mengapa Tuhan memilihnya naik ke sorga. Tuhan Allah mengangkat Elia untuk memberikan contoh bagi semua hamba-hamba Tuhan. Gambaran tentang kerajaan sorga yang selalu diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, itu akan menjadi bagian kita semua. Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita juga mendapatkan sebuah kepastian akan kehidupan kita nanti. Sorga dipersiapkan Tuhan untuk kita. Sorga dibuka untuk semua orang yang percaya kepadanya. Dalam kebahagiaan kekal, kita akan menikmati itu bersama-sama dengan Allah. Elia sosok yang rendah hati. Tadi pertanyaannya, kenapa dia tidak mau Elisa ikut? Kenapa dia tidak mengumumkan perihal dia mau naik, dia mau terangkat ke sorga, tidak dengan jalan kematian? Kenapa? Karena Elia adalah sosok yang rendah hati. Dia tidak mau bermegah, selain bermegah di dalam Tuhan. Naik ke sorga bukan menjadi momen untuk pamer di depan Elisa atau nabi-nabi yang lain. Elisa pada saat itu tidak membutuhkan pengakuan dari manusia. Elisa sementara mau berjalan menggenapi apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Opa oma, bapak mama, saudara-saudara terkasih. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa permintaan Elisa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan jawab, dan kita melihat bagaimana keadilan dan kasih Tuhan yang sama terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Semua orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik tentang firman Tuhan, membawa orang dari gelap masuk ke dalam terang, akan merasakan penyertaan Tuhan yang sama. Sebagaimana Elia disertai, maka Elisa pun mengalami penyertaan Tuhan. Sebagaimana Elia mendapatkan roh dari Tuhan, maka Elisa juga sama. Dia merasakan dan mengalami kehadiran roh yang menguasai seluruh kehidupannya. Elisa melihat janji Tuhan dibuktikan kepada Elia. Itu dibuktikan. Jadi apa yang keluar dari mulut Tuhan, firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Elisa membuktikan datangnya kereta berapi, kuda berapi yang mengangkat Elia.
Dan pada waktu selesai dia menyaksikan Elia terangkat ke sorga dengan cara yang begitu ajaib. Ada jubah Elia yang tertinggal saat itu. Elisa pun memungut jubah itu. Elisa mengambil jubah itu dan kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, dia kembali ingin membuktikan apakah benar apa yang dia minta itu telah Tuhan berikan kepadanya. Benarkah telah ada bukti roh yang sama di dalam diri Elia itu juga ada pada dirinya. Maka dia pakai dengan jubah, dia memukul air. Dan dia sambil dia bertanya, di mana Allah Elia? Kita lihat ketika ada roh Tuhan berdiam di dalam diri Elisa, di dalam diri hamba Tuhan, maka ada terjadi perubahan. Kalau tadi Elisa tidak mau jauh-jauh dari Elia, dia mau dekat-dekat terus dengan Elia. Tetapi sekarang ketika ada roh bekerja di dalam, tinggal di dalamnya, hinggap di dalam dirinya, dia kembali mempertanyakan, di mana Allah Elia? Di mana Allah Elia? Dia bertanya dan dia mau hidup di dalam kuasa itu. Maka ada mujizat yang sama. Air terbelah. Dia menyaksikan bahwa kuasa Allah yang sama juga datang kepada dirinya. Dan sebenarnya kita juga sudah pernah membaca kisah yang sama. Bagaimana Musa juga memukul tongkat dan terbelahlah air. Musa dan bangsa Israel bisa berjalan. Berarti bahwa tanda-tanda mujizat itu tidak Tuhan nyatakan hanya untuk satu orang, satu generasi. Tetapi tanda-tanda mujizat itu terus menyertai langkah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dari kisah ini kita belajar untuk jadi hamba yang menanti dengan setia. Jika hidup opa oma, bapak mama dan saya ibarat sebuah perjalanan, maka kita diingatkan bahwa dalam perjalanan kita akan bertemu dengan banyak peristiwa. Kita akan bertemu dengan banyak orang, banyak paham, banyak ajaran, termasuk banyak godaan, banyak tantangan, banyak ujian. Lewat terangkatnya Nabi Elia, juga terangkatnya Yesus Kristus ke sorga, mengingatkan kita semua bahwa perjalanan kita itu dalam dunia akan ada akhirnya. Masa perjalanan di dalam dunia ini akan ada akhir. Selama kita hidup di dunia, kita harus sadar bahwa hidup kita di dalam dunia ini ada batas. Maka kita diingatkan untuk tetap ingat, fokus terhadap panggilan kita. Melakukan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk bersekutu, lakukan itu karena semuanya yang Tuhan berikan kepada kita itu akan ada batas akhirnya. Tetapi lakukan semuanya itu di dalam Tuhan. Lakukan semua semasa kita hidup tetap fokus berjalan di dalam jalan Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan bahwa kalau kita menjalani kehidupan, perjalanan hidup kita harus tetap setia, tetap konsisten dengan panggilan Tuhan, berjalan di jalan yang benar, terus berusaha untuk setia, sekalipun mungkin jalan yang opa oma, bapak mama, saudara-saudara dan saya jalani itu bukan jalan yang mudah, jalan yang sukar. Tetap berjalan di jalan itu, tetap melayani, tetap berdiri diri, tetap memiliki keberanian untuk maju. Yakin bahwa di dalam perjalanan itu kita tidak sendiri. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hasil berjalan bersama di jalan Tuhan itu memang tidak semua perjalanan kita itu mulus.
Bisa saja perjalanan kita itu seperti perjalanan yang bergelombang, penuh onak dan duri. Banyak batu-batuan yang tajam, ada jurang yang terjal, berliku-liku dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya, yakinlah bahwa kalau kita berjalan secara konsisten, tetap di jalan Tuhan yang benar, maka kita akan dituntun oleh roh yang ada mengalir tinggal di dalam diri kita untuk sampai di tempat yang rata. Sampai di tempat yang padang rumputnya hijau. Sampai di tempat yang suasananya sejuk. Suasananya penuh dengan kedamaian. Dan yang pasti, kita akan sampai pada titik, pada tempat Tuhan menyambut kita. Itu akhir perjalanan orang-orang yang setia berjalan di jalan Tuhan. Kita akan tiba di tempat yang namanya sorga. Maka sekarang menanti waktu perjumpaan, menanti waktu untuk menikmati sorga, haruslah menanti dengan memiliki roh kesetiaan. Setia, berusaha melewati segala hal dengan tetap berpegang teguh pada petunjuk, pada ketetapan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar kalau hidup kita tadi di poin pertama, perjalanan kita akan berakhir di dalam dunia. Kita belajar poin yang ketiga, Elia mengakhiri perjalanannya dengan baik. Elia meninggalkan teladan iman kepada Elisa. Elia meninggalkan teladan iman. Ada jubah yang tertinggal. Jubah itu lambang kehormatan. Kehormatan dirinya sebagai seorang guru, sebagai seorang senior bagi Elisa. Maka yang dia tinggalkan itu jejak teladan iman yang baik. Itu yang Elia tinggalkan kepada muridnya Elisa. Maka Elisa pun merasa tertarik karena gurunya sudah meninggalkan dia teladan iman. Maka dia tertarik untuk melanjutkan perjalanan pelayanan itu. Dia tinggal menapaki jejak-jejak yang sudah dilalui oleh gurunya Elia. Apalagi saat Elisa mendengar gurunya mendapatkan kehormatan terangkat ke sorga, itu sebuah penghormatan yang luar biasa Tuhan beri sebagai bukti dari kesetiaan Elia. Maka semakin berkobar-kobar semangat pelayanan di dalam diri Elisa. Maka Elisa minta permintaan yang terakhir sebelum berpisah itu, kasih 2 roh yang ada padamu untuk menjadi milikku. Maka sekarang bagi kita yang sementara melakukan perjalanan iman, berbagai peristiwa yang kita hadapi, termasuk tantangan dan godaan, biarlah tidak melemahkan kita. Karena bukan hanya Elia yang Tuhan karuniakan roh. Elisa juga, para rasul juga, termasuk kita. Kita sekarang, Tuhan tidak pelit hanya memberikan rohnya kepada orang-orang tertentu. Semua kita, Tuhan karuniakan roh. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Minggu depan tanggal 8 Juni kita akan memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Kita diingatkan akan Hari Pencurahan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu sudah ada, pernah dicurahkan, sudah mendiami kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus yang Allah anugerahkan di dalam hidup kita itu hadiah cuma-cuma. Maka Roh Kudus itu adalah roh yang akan menuntun, menyertai langkah kita. Ini yang perlu kita ingat. Elisa pikir hanya Elia yang diberikan roh. Padahal tidak. Tuhan juga menganugerahkan roh yang sama kepada Elisa. Begitu pula kepada kita. Maka Tuhan mempersiapkan sorga untuk dihuni oleh Elia.
tetapi juga dihuni oleh kita. Elia pergi dengan cara terangkat, kita dengan jalan kebangkitan orang mati. Itu jalan Tuhan. Bagi Elia dan kita, mungkin jalan kita memang tidak sama. Cara Tuhan memanggil kita tidak sama. Tetapi yang pasti tujuan kita pada akhirnya sama. Semua kita dikumpulkan di satu tempat yang bernama sorga. Semua kita akan menikmati persekutuan yang sama, sukacita yang sama bersama Tuhan. Maka masa penantian kita, mari kita isi dengan terus berjalan di jalan Tuhan. Kalau kita ingat bahwa akan ada waktu perpisahan, sebagai orang-orang tua, sebagai yang senior dalam pelayanan, sebagai kakak-kakak, sebagai saudara, ataupun sebagai anak sekalipun, mari tinggalkan jejak-jejak kaki yang baik. Pengalaman-pengalaman iman yang baik, yang benar, yang lurus, untuk kemudian dilewati oleh orang-orang yang kita tinggalkan, orang-orang yang kita kasihi. Seperti Elisa minta roh, baiklah kita juga minta Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita tiap-tiap hari terus bekerja agar kita terus berkomitmen untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Agar jejak kaki yang kita tinggalkan, jejak iman yang kita tinggalkan untuk dilalui oleh orang-orang benar-benar jejak-jejak yang membanggakan Tuhan. Jejak-jejak yang membanggakan Tuhan yang mengutus kita. Yang membuat orang-orang yang melalui jalan itu menjadi yakin bahwa mereka pasti dapat berkat kalau melewati jalan itu. Jalan yang kita tunjuk. Kalau orang-orang yang mengikuti jejak langkah kita, mereka yakin bahwa jalan itu tidak membuat mereka tersesat, tetapi mereka memperoleh kehidupan kekal, keselamatan yang dari Tuhan. Selamat memelihara iman, menanti dengan setia sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan,
sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami berjalan melewati hari-hari anugerah Tuhan. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami diingatkan bahwa kami tidak pernah sendiri. Terima kasih peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, juga terangkatnya Elia. Dalam firman yang kami renungkan hari ini, memberikan kami sebuah janji akan tempat yang Allah sediakan bagi kami. Asalkan kami belajar untuk menjalani seluruh kehidupan kami dengan setia, dengan taat, dengan terus menjaga dan memelihara iman, maka sorga Tuhan sediakan. Tuhan yang pergi, Yesus Kristus terangkat ke sorga, menyediakan tempat untuk kami, memberikan kami jaminan akan kehidupan kami nanti, bahwa kami tidak binasa. Tempat yang Tuhan sediakan bagi kami pasti kami akan menikmati pemberian Tuhan, persekutuan yang penuh dengan sukacita, yang bebas dari sakit, bebas dari kesukaran hidup, bebas dari air mata, bebas dari derita. Semua yang sukar-sukar itu Tuhan izinkan kami alami sepanjang kami hidup di dalam dunia. Tetapi nanti sorga akan membawa kami untuk tidak lagi merasakan hal-hal yang sukar, derita hidup. Semua Tuhan genapi. Janji Tuhan pasti bagi kami. Kami belajar dari kisah hidup Nabi Elia, begitu pula Elisa. Untuk masa-masa penantian kami, harus kami isi dengan melakukan tugas-tugas melayani dengan sungguh, melayani di jalan yang Tuhan tetapkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Jalan yang benar, menjaga diri agar kami benar-benar pada akhirnya menunjukkan kualitas hidup, jejak-jejak yang baik. Ketika kami akan meninggalkan dunia ini, kami meninggalkan teladan yang baik untuk orang-orang terkasih di sekitar kami. Itu yang Tuhan Yesus tunjukkan, yang juga Elia tunjukkan. Dan biarlah melalui firman ini, kami tidak sekedar hidup, menghabiskan hari-hari kami dengan percuma, atau kami tidak mengharapkan datangnya hari kematian, tetapi kami tidak bergiat untuk meninggalkan sesuatu yang baik di dalam dunia ini. Biarlah firman ini mendorong kami. Berapa lama pun kami hidup di dalam dunia, bukan soal waktu, bukan soal lama atau singkatnya kami ada di dalam dunia, tetapi kami harus hidup benar di hadapan hadirat-Mu, hidup memberi buah, meninggalkan jejak teladan iman yang baik. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Minggu ini kami bersyukur, kami baru saja melakukan kegiatan wisata rohani bersama kaum lansia dan kaum disabilitas. Tuhan telah menolong UPP Lansia dan Disabilitas Niel Manutapen, sehingga mereka semua diberikan hikmat, kemampuan untuk mengkoordinir kegiatan wisata rohani sehingga bisa terlaksana dengan baik, membawa sukacita bagi semua peserta yang mengikuti kegiatan kami di hari kemarin.
biarlah ini semakin meneguhkan kami, supaya di masa tua kami selalu mencari Tuhan, hidup dalam komunitas yang saling membangun di dalam kasih Kristus. Terima kasih untuk semua program, kegiatan-kegiatan lansia, di waktu-waktu yang akan datang yang telah terjadwal, baik yang terpusat di gereja maupun di rayon-rayon, di setiap wilayah pelayanan. Tuhan berkati, supaya semua lansia yang masih kuat bisa mengambil bahagian, dan juga yang memiliki kelemahan fisik bisa mengikuti semua ibadah yang kami persiapkan secara online. Tuhan memberkati Opa Oma di dalam semua pergumulan hidupnya. Yang sakit Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Yang sakit permanen, yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka tetap punya semangat untuk menghidupi hari-hari anugerah Tuhan, tetap Tuhan berikan sukacita, makan minum semua obat-obatan, perawatan dari medis maupun orang-orang terkasih, biarlah semuanya itu menguatkan dan menopang Opa Oma di hari tua. Begitu pula kaum disabilitas. Tuhan jaga dan berkati semua orang-orang tua kami dalam kesendirian mereka, kesepian dan segala kelemahan yang ada. Sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan ada melingkupi mereka. Terima kasih memasuki minggu baru. Tuhan Yesus memberkati semua rencana kami semua. Yang bekerja, yang masih kuat bekerja di luar rumah, yang ada di dalam rumah. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi kami. Cukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhan kami. Beri kami hikmat, akal budi dan pengertian. Pimpinlah kami selalu ke jalan yang benar. Biarlah semua kami memuliakan Tuhan di dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan beri. UPP Lansia Disabilitas, UPP Multimedia, tim musik yang mempersiapkan pelayanan hari ini, kami memberi persembahan, talenta dan semua apa yang ada pada kami. Biarlah semua pelayanan hari ini memberkati baik kaum lansia, kaum disabilitas, dan semua orang yang ikut mengikuti ibadah secara online. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mengakhiri semua ibadah kami pagi ini dengan memohon berkat daripada Tuhan ada pada kami semua. Kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, mulai dari sekarang ini, terus kekal selama-lamanya. Shalom Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, ibadah kita pagi ini selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu baru dengan semangat baru, roh yang datang dari Tuhan menyemangati Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara untuk berjalan di jalan Tuhan. Sampai jumpa untuk pelayanan selanjutnya, Tuhan memberkati kita, Shalom.